Pemilik garis tangan ini silahkan disimak, kata yang lain ada yang mirip. Di Bukit Venus ini di tangan kirinya warnanya biru dan kempes. Jadi ini menandakan kempesnya ini tangan kiri di masa lalu pernah mengalami semangat yang turun, gairah yang turun karena mungkin beberapa masalah. Warna biru menandakan gangguan di bagian mungkin batuk dan hati-hati sesak napas di kemudian hari. Minum air hangat. Dan garis di bawah jempol di tangan ini namanya garis keluarga, ini terganggu, miring seperti itu. Biasanya jika didukung oleh garis perkawinannya yang rusak atau garis hatinya memang agak putus-putus, ini bisa terjadi perhara dalam rumah tangga atau kasus dalam rumah tangga, dan bahkan mungkin sempat terjadi perpisahan. Di garis hati tangan kanannya putus 2 kali, dan ini menandakan sering patah hati atau sakit hati atau kecewa atau masalah yang lain yang membuat tekanan di garis hatinya. Dan ini jangan menyimpan masalah atau perasaan, terlalu mendengar kata-kata yang tidak enak dimasukkan ke dalam hati sehingga dada menjadi tidak enak, sehingga itu bisa membangkitkan asam lambung. Dan ada garis ini sebenarnya bukan simian karena ada garis hati dan garis kepalanya itu terpisah. Kalau simian itu garis hati dan kepala itu menjadi satu. Cuman garis kepalanya ini panjang dan lurus. Panjang dan lurus ini menyatakan bahwa pikirannya itu luas, panjang, idenya juga banyak. Namun mungkin sering dikecewakan saja. Karena di tangan kirinya panjang dan bercabang sangat panjang ke Bukit Bulan. Jadi ini idenya banyak. Dahulu dia punya ide-ide yang cemerlang tapi tidak ada yang mempercayainya, sehingga mungkin dia merasa agak dikecewakan. Nah, nanti hal ini akan membawa kebaikan di masa depan. Ada tanda seperti ikan dan juga bercabangnya garis nasib. Garis nasib ini nanti di masa depannya lebih bagus. Jadi tangan kirinya agak kusam, tangan kanannya lebih cerah. Yakinkan di masa depan itu akan menemukan pasangan yang lebih bagus jodohnya, atau akan mendapatkan masa depan yang lebih cerah dari masa lalu. Adanya rongga di sela-sela jari tangan, hati-hati menyimpan rahasia orang lain atau rahasia sendiri agar tidak mendatangkan masalah. Dan juga pengelolaan uang yang tidak perlu, atau jika merasa kasihan dengan orang lain jangan terlalu banyak meminjamkan uang atau bisa boros nantinya. Dengarkan intuisi, perasaan atau nurani yang muncul di dalam hati untuk mengambil keputusan, terutama nanti masalah jodoh dan juga masalah pekerjaan, karena ada garis intuisi di jempol. Jadi kembali lagi, banyak yang saya temui ada garis hati yang putus, yang didukung oleh garis keluarganya rusak, dan jika kebetulan juga garis perkawinannya putus, bisa terjadi perpisahan atau perhara dalam rumah tangganya. Ini contohnya. Saya perjelas, ini garis keluarga dipotong garis kecil dan miring. Ini garis hati yang terputus dan agak jauh putusnya, bukan garis kepala. Itu yang garis kepala adalah yang melengkung turun. Garis hati yang putus ini didukung oleh garis keluarga tadi yang dipatahkan, itu biasanya mengalami masalah dalam rumah tangganya seperti pada cerita pemilik garis tangan ini. Tetapi jika hanya memiliki garis hati saja yang putus, sedangkan garis perkawinannya bagus, garis keluarganya bagus, itu berarti dia hanya mengalami sakit hati pada saat pacaran, atau mengalami kekecewaan di dalam keluarga, atau sakit hati oleh kata-kata yang kasar, bukan karena pernikahan. Saya coba zoom garis perkawinannya, ternyata ini sepertinya ada tanda silang di garis perkawinannya dan agak pendek-pendek. Jadi ada kurang setuju terhadap hubungan ini. Sekarang saya akan menjelaskan secara garis besar, secara umum. Jadi pemilik garis tangan ini sebenarnya adalah dia termasuk orang pengabdi terhadap keluarga. Bahkan sering pula terhadap kerabat yang jauh. Jadi bersedia mengorbankan semua untuk keluarga. Perasaan Anda kuat terhadap semua orang, bahkan mungkin terhadap
tempat tinggal Anda. Sayangnya Anda cenderung terlalu memasukkan ke dalam hati sehingga Anda mudah tersinggung. Terkadang perlu waktu untuk membuat Anda tenang kembali. Meskipun demikian, pada dasarnya Anda mudah memaafkan, tidak mendendam. Jadi Anda sebenarnya pandai dalam kata-kata, mungkin menjadi seorang pembicara, penulis bagus. Jika Anda tertarik. Usia 41 mungkin rezekinya akan bagus. Di usia 29 juga bagus sebenarnya, kalau tidak ada prahara. Jika dihadapkan pada masalah keuangan, selalu saja ada orang yang membantu. Karena insting yang kuat dalam banyak hal, pekerja keras, jadi Anda bisa menikmati kesuksesan di umur-umur ke atas. Jadi ada beberapa kelemahan, yaitu mungkin dalam kasus tertentu bisa menjadi keras kepala, cenderung berputar-putar dalam tujuan tertentu yang tidak tentu, kadang-kadang cerewet untuk banyak hal. Jadi belajar untuk tidak seperti itu agar menjadi lebih baik, sehingga orang-orang akan dapat menghargai, terutama pasangan. Terkadang dalam merencanakan sesuatu selalu dalam tekanan. Yang perlu waspadai, terkadang kataan kita yang tidak disadari cenderung dirasakan oleh orang lain sebagai hal yang tidak baik. Jadi ada kata-kata yang tidak disadari menyakiti orang lain.